Nama saya Kang Triwoto Pak, dari Pekanbaru. Saya pengangguran. Sekarang saya jadi sales surga. Kita tentu semua harus sepakat dulu bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya. Kalau tidak sepakat, mungkin silakan keluar, saya berani diusir dari ruangan ini. Walaupun saya bukan panitia. Jadi sekali lagi kita harus sepakat bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya. Oke, ganti mana? Bang Rudi, Bang Jimis, Setuju ya? Dari Bang apa? Sepakat. Oke, semuanya sepakat Pak. Dari pembicara, silakan. Ya, oke. Seperti Pak Rudi tadi belum menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Mas siapa tadi, bahwa ini Bible mana yang berpegangan. Saya tadi belum dapat jawaban dari itu. Pertama, keduanya mengenai Trinitas. Saya bukan seorang ahli agama, tidak, karena saya suka baca aja Pak. Kadang-kadang ngawur juga bacanya. Tapi masuk akal saya, Trinitas itu siapa sih yang bikin? Ciptaan siapa sih? Dan Trinitas itu adanya saat Yesus hidup atau setelah Yesus mati meninggal. Ini kuncinya. Kalau setelah Yesus meninggal Trinitas ada, berarti itu bikinan manusia, bukan Yesus atau Tuhan lagi. Itu penting sekali. Dan juga dalam Ulangan 6 ayat 4 itu kalau nggak salah, paling nanti kalau dibenarkan. Dan saya mohon apa yang saya tanyakan Pak Rudi jawabnya jangan kemana-mana Pak ya, biar nggak bingung. Kalau bingung saya nanti tambah lapar nanti. Isinya dalam Ulangan 4 itu Pak, kalau nggak salah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga dalam Biasa 45:46. Dan di sini juga akan saya sampaikan bahwa ada kaitannya juga, bahwa seperti disampaikan Pak Rudi tadi di awal-awal, ini sebenarnya kurang tepat siapakah Tuhan pencipta alam. Tapi kalau pertanyaannya Yesus itu Tuhan atau bukan, itu paling tepat. Nah ini saya pun juga mau menanggapi atau mengkritisi ini Pak Rudi. Dan sekali lagi berilah kami keterangan sejelas-jelasnya, jangan melebar kemana-mana Pak ya. Jadi saya yang nggak ngerti biar tambah ngerti, begitu juga dengan audiens lainnya. Dalam Matius Pak ya. Pak, bisa dipersingkat lagi Pak? Karena masih banyak lagi. Boleh. Kita sekarang Matius 1:21 ya Pak ya. Itu juga dalam Matius 1:13 bahwa Yesus itu dibaptis kalau nggak salah. Yesus Tuhan tapi dibaptis oleh Yohanes. Ini luar biasa Yesus ini. Begitu juga dalam Matius 4 ayat 10 Pak. Itu maka berkatalah Yesus kepadanya, menyalahi dan sebagainya tadi, Bapak baca tadi, saya nyontek aja Pak. Dan dalam Matius 10 dan 10 ayat 40 itu jelas-jelas di sini Yesus mengatakan bahwa barang siapa menyambut kamu dan ia menyambut aku dan seterusnya Pak Rudi tahu ya Pak. Juga Matius 10:41 dan lain sebagainya. Di situ jelas-jelas menerangkan bahwa ternyata kalau saya pelajari ini Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kuncinya semua ini adalah di Trinitas tadi. Kalau bagi saya pribadi Pak ya, kalau Trinitas itu ada saat Yesus ada, itu mungkin saya akan percaya Pak. Tapi kalau Trinitas itu ada, tapi ternyata adanya setelah Yesus meninggal. Jadi Trinitas itu ciptaan siapa? Jangan-jangan saya akan menciptakan lagi. Trinitas mana? Terima kasih Pak. Bapak yang terhormat dan juga moderator. Nama saya Pendeta Daud Harun. Yang pertama-tama tentu kita bersyukur pada Tuhan untuk acara kita pada saat ini, dan juga yang kalau saya tidak salah yang kedua kali ini, di mana kita sebagai umat Tuhan ya, ini saya berangkat dulu dari bagian dalam arti dari keturunan
seringkali kita begitu. Saya mungkin mulai mengawali dari situ, masuk di dalam siapa Tuhan pencipta alam semesta, Allah atau Yesus. Jadi saya sekali lagi katakan kita bersyukur kita ini dulu bersama-sama umat Islam dan umat Kristen. Dan kita tahu siapa sebenarnya kita umat Kristen dan umat Islam. Kita tahu kita sebenarnya adalah menurut Alkitab. Kita kalau versi Alkitab katakan ya Abraham itu punya istri dua. Yang pertama Sarah, mandul dulu. Kemudian akhirnya menikah dengan Hagar orang Mesir. Dan akhirnya lahirlah kemudian Ismail. Saya tidak tahu apakah di dalam ada Alkitab di Al-Quran, saya tidak tahu. Tapi dalam Alkitab ada Kejadian pasal 16 tentang Hagar dan Ismail. Tolong Pak Rizky mungkin dia itu ada di situ. Alkitab manapun Pak Rizky baca, di dalam tadi 28 sama semua Alkitab itu. Ya, perjanjian lama itu 39 kitab dan perjanjian baru 27. Jadi itu 66. Versi apapun, ya cetakan apapun, tetap tidak berubah jumlah kitab dari Alkitab itu. Itu mungkin salah satu jawaban yang ada yang pertanyaan tadi. Nah, kemudian saya katakan bahwa untuk kita umat Kristen, ya kita memang keturunannya dari anak pertama suami istri yang pertama Abraham. Kalau dalam versi Muslim, Abraham itu kalau saya tidak salah Ibrahim. Itu Pak. Jadi bapak kita sebenarnya saudara tiri. Bapak satu ibu dua. Itu kan saudara tiri kan? Itu dari sini dari saya katakan. Saya bersyukur kita sudah 2 kali ya dari yayasan ini boleh mempertemukan kita. Dan kita berangkat dulu dari sini. Ya, bahwa kita ini bersaudara tiri. Saudara tiri. Ya, jadi dari Ismail ya turunlah ya Nabi Muhammad. Kemudian dari Isa ya turunlah ya Yusuf sampai kepada yang dikatakan di Al-Quran Nabi Isa kan dibagikan itulah Yesus. Dan kalau saya renungkan dan baca bahwa dalam Al-Quran pun mengakui bahwa ibu dari Nabi Isa itu adalah Maria. Ya, dan itu di dalam Alkitab memang itu ibu, tapi bukan secara biologi, tidak. Itu tadi sudah disinggung dari narasumber bahwa kalimatullah firman itu yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Itulah yang disebut anak kudus, anak Allah. Tidak Allah yang bukan beranak. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Sepakat kita ini. Oke Pak, itu pertanyaannya. Nah, langsung saya katakan bahwa itu yang pertama kita bersaudara. Yang kedua, siapakah Tuhan pencipta alam semesta? Dalam makalah ini pun sudah jelas. Bukan hanya di kitab suci Al-Quran, tapi kitab suci Al-Quran sudah jelas katakan. Ya Kejadian 1 ayat 1. Pada benarnya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu tidak bisa dilakukan, itu sudah final. Ada nanti. Jadi Allah, Yahweh, Elohim, apapun sebutannya itu yang diciptakan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kitab yang ke-6 itu tetap yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Apapun sebutannya. Kalau kita mesti katakan Allah, kalau kami bahasa biasa saja Allah. Itu tidak beda. Jadi ini yang kita harus menjaga supaya kehubungan kita di dalam umat ya yang berhubungan ini tetap tidak jalan. Ini yang penting kita antisipasi. Dan memang banyak penafsiran tadi yang memang kita punya ilmu politik ya dalam ilmu penafsiran memang punya masing-masing. Tapi saya katakan ya tentu semangat kita bahwa kita manusia diciptakan Allah. Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana kita sebagaimana kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Otak kita tidak dari tanah. Bagaimana kita mau mengkaji, menganalisa, ya, bagaimana cara kita mau tahu
pencipta kita, otak kita terbatas, manusia itu terbatas. Jadi apapun kebenaran hakiki dalam iman kita, itu kita pegang masing-masing. Supaya kita tetap rukun dalam kita beribadah kepada Tuhan di bumi lancar. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan itu coba langsung lanjut aja. Oke, tanggalan Pak. Kesimpulan, siapa Yesus itu? Dia Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa ditawar. Manusia percaya atau tidak, dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Itu tadi kalimat Tuhan yang masuk di rahimnya Maria, lahir dari Yesus yang dibentukkan Allah. Dan bukan ada lain. Nanti dia datang terakhir. Tolong Pak Rizky buka Wahyu pasal 22 di situ ini terakhir. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, ya, dan ayat yang ke-12 dan 13 ini terakhir Pak. Oke, terima kasih. Langsung tadi cerita terakhir kan dengan pekerjaan. Jadi saya sudah baca ayatnya. Oke, silakan. Ya, dikatakan di Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya ini kan berikutnya di atas kedatangan Tuhan Yesus. Kembali Alkitab kedatangan Tuhan Yesus dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan buat kitab ini. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap yang menurut perbuatan, setiap orang yang menurut perbuatan. Ayat yang ke-12. Aku adalah Alfa dan Omega. Tahu Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah dan dikatakan yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih dan sudah bermain lagi. Dan sekaligus saya pamit karena ada. Mungkin tidak asing ya, saya bagi Mas Rudi, saya juga pernah berdebat dengan Mas Rudi ini. Mungkin ini saya mau mengajukan ini kepada panitia. Saya rasa yang lebih pantas untuk duduk di kursi itu adalah bawa pendeta ini, karena dia lebih ilmunya lebih tinggi dari Pak Rudi. Soalnya dari kata-kata itu membuktikan bahwa ilmunya lebih tinggi dari Pak Rudi. Sedangkan Pak Rudi tidak bisa menjelaskan apa sih siapakah pencipta alam semesta, sedangkan bahwa pendeta ini mampu menjelaskannya. Oke, itu kedepannya nanti kita tawarkan kalau jadi pembicara gimana? Sepakat Pak ya? Oke, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rudi adalah yang pertama, pada saat Paulus menerangkan bahwa dalam Bible dituliskan bahwa firman itu dikatakan, ya kan Pak Rudi? Firman itu